Hai guys, jadi di sini Mimin akan menjelaskan film horor Amerika yang berjudul The Boy. Seorang wanita bernama Greta Evans melakukan perjalanan ke Inggris Raya setelah dipekerjakan sebagai pengasuh oleh keluarga kaya. Setibanya di sana, dia langsung melepas sepatunya dan melihat sekeliling mansion karena pemiliknya sedang pergi. Dia terkejut dengan kedatangan seorang pria bernama Malcolm. Malcolm sendiri adalah seorang pengantar barang lokal yang sering mampir. Kemudian Malcolm mengundang Greta untuk tur. Tidak lama kemudian, datanglah seorang wanita tua, Nyonya Wilshire, istri pemilik rumah. Nyonya Wilshire bertanya di mana sepatu Greta. Greta menunjukkan di mana dia melepas sepatunya, dan dia terkejut saat sepatu itu hilang. Nyonya Wilshire dengan santai berkata, itu mungkin ulah putranya. Kemudian Nyonya Wilshire mengundang Greta untuk bertemu dengan suaminya, Tuan Hilsite. Dia juga memperkenalkannya kepada anak laki-laki yang seharusnya dia asuh. Namun yang mengejutkannya, anak laki-laki ini ternyata adalah boneka porselen bernama Brahms. Dia tertawa, mengira itu lelucon. Tapi Nyonya Wilshire dan Tuan Wilshire terlihat serius. Nyonya Wilshire memberitahu Greta bahwa banyak pengasuh telah melamar pekerjaan itu, tetapi Brahms menolaknya karena mereka tidak muda dan tidak cantik. Keluarga Wilshire mengajari Greta tentang merawat Brahms, meninggalkannya daftar aturan ketat yang harus diikuti. Ini termasuk membacakan untuk Brahms dengan suara keras dan jelas, memutar musik keras untuknya, menyimpan sisa makanan di lemari es, memasang perangkap tikus, dan memberikan ciuman selamat malam kepada Brahms. Nyonya Wilshire memberitahu Greta bahwa Brahms pemalu dan hanya bergerak ketika tidak ada yang melihat. Tuan dan Nyonya Wilshire kemudian menanyakan pendapat Brahms tentang Greta. Greta merasa aneh dengan apa yang dilihatnya. Tuan Wilshire menutup pintu untuk privasi. Tak lama keduanya keluar dan memberitahu Greta bahwa Brahms menyukai Greta dan dia ingin dia mengasuhnya. Greta menelepon adiknya untuk menceritakan pengalamannya di rumah itu. Keesokan harinya, Greta mendengar Nyonya Wilshire yang marah karena ternyata Brahms menggeledah kamarnya. Kemudian, Tuan Wilshire datang, mengatakan bahwa mereka akan pergi berlibur, meninggalkan Greta sendirian dengan Brahms. Tuan Wilshire menunjukkan beberapa jadwal Greta untuk beberapa hari ke depan. Setelah mereka pergi, Greta mulai mengabaikan aturan, meninggalkan Brahms sendirian. Greta terbangun karena mendengar suara-suara aneh di tengah malam, dan Greta segera mencari sumber suara aneh itu. Saat di depan sebuah lukisan, tiba-tiba sebuah tangan keluar dari dinding dan mencekiknya. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Kemudian Greta masuk ke kamar Brahms dan melihat air mata mengalir di matanya. Saat diperiksa, ternyata plafonnya bocor. Malam itu, tiba-tiba Greta mendapat telepon, tetapi ketika dia mengangkatnya, tidak ada yang berbicara. Di pagi hari, Malcolm datang untuk mengantarkan bahan makanan, dan Greta mengajukan beberapa pertanyaan tentang Brahms. Malcolm mengatakan kepadanya bahwa Brahms pernah menjadi anak laki-laki sejati dan merupakan satu-satunya anak dari Tuan dan Nyonya Wilshire. Namun kemudian, suatu hari, rumah mereka terbakar dan setelah tidak dapat melarikan diri tepat waktu, Brahms meninggal. Boneka itu hanyalah mekanisme coping bagi keluarga untuk mengatasi rasa kehilangan. Malcolm kemudian mengajaknya kencan malam itu. Greta setuju. Greta bersiap-siap untuk kencan. Saat ditelepon dengan saudara perempuannya, Greta melihat bahwa Brahms mengawasinya dan dia menutup pintu. Greta melanjutkan untuk mandi. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa rambutnya telah dipotong dan gaun serta kalungnya hilang. Greta kemudian bergegas mencarinya. Dia terpikat ke loteng oleh suara-suara aneh. Dia menaiki tangga, dan tiba-tiba tangga loteng menutup dengan sendirinya. Greta terkunci di dalam. Malcolm datang untuk menjemput Greta, dan Greta berteriak minta tolong. Tapi Malcolm tidak mendengarnya, dan dia malah pergi. Greta kemudian mencoba mencari jalan keluar lain.
Lalu tiba-tiba, bayangan besar muncul di depan wajahnya, mengejutkannya, dan dia pingsan. Di pagi hari, saat Greta bangun, dia secara misterius dikeluarkan. Dia menjelaskan kepada Malcolm apa yang terjadi tadi malam. Ternyata tangga itu bisa menutup dan membuka sendiri. Greta bertanya kepada Malcolm tentang Brahms sekali lagi, dan dia menyatakan bahwa ada dua rumor tentang Brahms. Ada beberapa orang di kota yang merasa kasihan padanya karena mereka mengingatnya sebagai anak yang sangat baik. Tetapi di sisi lain, ada orang lain yang mengatakan bahwa anak itu jahat. Malamnya, Greta menelepon adiknya lagi. Kakak perempuannya memberitahu dia bahwa mantan pacarnya yang kejam bernama Cole telah berusaha mencari tahu di mana dia berada. Greta sangat membenci Cole. Greta mengalami keguguran setelah dipukuli oleh Cole. Greta kemudian bersiap-siap untuk tidur dan menyikat giginya. Baru saja selesai menggosok gigi, dia mendengar suara aneh dari kamar Brahms. Dia mendekat dan kamar Brahms terlihat sangat berantakan dengan banyak kertas berserakan. Dia menegakkan kepala Brahms yang miring, dan tiba-tiba kepala itu bergerak dengan sendirinya. Tetapi ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, Greta pergi ke kamar Brahms dan melihat bahwa Brahms telah mengubah posisinya. Dia duduk dengan jadwalnya di sampingnya seolah-olah dia meminta Greta untuk patuh dan melakukan semuanya sesuai jadwal. Greta yang kaget langsung lari ke kamarnya dan mencoba menelepon adiknya. Tiba-tiba telepon berdering. Saat Greta menjawab telepon, terdengar suara seorang anak yang menyuruh Greta untuk mengikuti aturan. Kemudian sebuah bayangan muncul di bawah pintu, dan suara seorang anak terdengar. Greta sekarang menyadari bahwa boneka itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Boneka itu hidup. Greta kemudian membuka pintu dan melihat nampan berisi makanan sandwich yang diberikan Brahms padanya. Perasaan Greta campur aduk saat itu. Ternyata Brahms tidak ingin menyakitinya. Dia hanya ingin perhatiannya. Dia kemudian menelepon Malcolm dan memberitahu Malcolm tentang hal itu, tetapi Malcolm tidak menganggapnya serius. Sebuah adegan kemudian mengungkapkan Nyonya dan Tawan Hillshire menulis surat kepada Brahms yang menyatakan, "Kami tidak tahan untuk hidup dengan apa yang telah Anda jadi. Gadis itu milikmu sekarang." Setelah menulis surat itu, baik Tuan dan Nyonya Hillshire menjejalkan mantel mereka dengan batu dan bunuh diri. Greta, yang kini menyadari bahwa Brahms hanyalah arwah seorang pemuda lugu yang ingin diperhatikan, kemudian mulai bersikap baik kepada Brahms dan melakukan hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Hari berikutnya, Malcolm datang dengan surat dari Nyonya Hillshire dan Tuan Hillshire. Dia juga mengajak Greta jalan-jalan malam itu. Namun, Greta sekarang merasa bertanggung jawab atas Brahms dan menolak undangan Malcolm. Malcolm yang kecewa pun pergi. Greta kemudian dikejutkan oleh Brahms yang bisa berpindah tempat sendiri. Keesokan harinya, Greta meminta Malcolm untuk datang, menunjukkan bahwa Brahms sebenarnya masih hidup. Awalnya, dia gagal membuktikannya karena boneka itu hanya bergerak saat tidak ada yang melihat. Jadi dia kemudian meninggalkan boneka itu sendirian dan boneka itu bergerak. Akhirnya Malcolm mempercayainya. Malam itu, Malcolm tinggal bersama Greta. Keduanya menghabiskan waktu bersama, namun aktivitas mereka dihentikan oleh Brahms yang mungkin cemburu. Kemudian mereka berdua mengobrol di dapur. Malcolm menyadari bahwa Greta semakin dekat dengannya. Dia memperingatkannya dengan mengungkapkan cerita yang lebih mendetail seputar kematian Brahms. Sepengetahuannya, saat masih kecil, Brahms biasa bermain dengan gadis lain seusianya bernama Emily Cripps. Pada ulang tahun Brahms yang ke-8, Emily pergi bermain dengan Brahms di Mansion Hillshire dan tidak pernah kembali. Tubuhnya kemudian ditemukan di hutan dengan tengkoraknya hancur. Ketika polisi tiba di rumah besar untuk menanyai anak laki-laki itu, rumah itu sudah terbakar dan Brahms kemudian ditemukan tewas. Dengan ini,
Malcolm menyimpulkan bahwa roh Brahms yang bersemayam di dalam boneka itu mungkin jahat. Di pagi hari, mantan pacar Greta yang kejam, Cole, muncul di mansion berniat untuk memaksa Greta pulang. Demi keselamatan Greta, Malcolm tetap berada di dekatnya. Di malam hari, Greta meminta bantuan boneka itu. Cole bangun dan melihat pesan yang ditulis dengan darah yang menyuruhnya pergi. Percaya itu dilakukan oleh Greta atau Malcolm. Dia menjadi marah, menyadari bahwa Brahms melakukannya dengan menggunakan darah tikus. Dia mencoba menjelaskan kepadanya, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Akhirnya, Malcolm bergabung dengan mereka dan dia juga mencoba meyakinkan Cole bahwa ada lebih banyak hal di boneka itu daripada yang terlihat. Cole menjadi sangat marah dan dia menghancurkan boneka itu hingga berkeping-keping. Saat itulah lampu di rumah mulai berkedip, rumah mulai bergetar dan mereka mendengar suara-suara di balik dinding. Cole mencoba untuk mencari tahu dari mana suara itu berasal. Lalu tiba-tiba cermin itu meledak. Dari lubang di belakangnya muncul seorang pria yang ternyata adalah Brahms dewasa yang sebenarnya mengenakan topeng porselen yang identik dengan wajah boneka itu. Brahms mengalahkan Cole dan membunuhnya. Malcolm dan Greta ketakutan dan lari mencari keselamatan. Greta dan Malcolm menemukan kamar Brahms di sana. Mereka menemukan boneka yang terbuat dari gaun, rambut dan perhiasan Greta yang hilang tergeletak di tempat tidur Brahms. Dari ruangan itu, Brahms mengawasi Greta selama ini. Greta juga menemukan surat selamat tinggal dari Hilshire mengungkapkan rencana mereka meninggalkan Greta sebagai pasangan untuk Brahms. Kemudian Brahms menemukan mereka. Brahms menjatuhkan Malcolm, mengancam akan membunuhnya jika Greta pergi. Greta dapat melarikan diri dari rumah itu tetapi kembali untuk menyelamatkan Malcolm dengan mempersenjatai dirinya dengan obeng. Dia menjalankan aturan dan memaksa Brahms untuk tidur. Dia meminta ciuman selamat malam. Ketika dia mencoba menciumnya, dia menikamnya. Brahms mencoba mencekiknya tetapi dia mendorong senjatanya lebih dalam dan dia ambruk. Greta menyelamatkan Malcolm dan mereka melarikan diri dari rumah itu. Dalam adegan penutup film, Brahms terlihat menyatu kembali dengan potongan-potongan boneka itu yang menunjukkan bahwa ia mungkin masih hidup. Dari semua ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Brahms tidak pernah mati sejak awal. Dia selalu menjadi anak kecil yang bengkok dan dia akhirnya membunuh Emily Cripps pada ulang tahunnya yang ke-8. Untuk menyelamatkannya dari dunia, orang tuanya membakar rumah mereka sendiri dan memalsukan kematiannya, menyembunyikannya di dinding rumah besar mereka. Ini juga mencerminkan mengapa Tuan dan Nyonya Hilshire melakukan bunuh diri. Akhirnya, rasa bersalah mereka melebihi cinta mereka kepada anak mereka dan mereka memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka sendiri. Selain itu, ada beberapa petunjuk yang diberikan sepanjang waktu pemutaran film yang mengarah pada pengungkapan besarnya. Di awal film, saat Mr. Hilshire memberitahu Greta tentang aturan rumah, dia menjelaskan bahwa Brahms menyukai musiknya yang keras. Hal ini menunjukkan bahwa karena Brahms tinggal di dinding, musik atau apapun yang dibacakan kepadanya harus cukup keras untuk terdengar melalui dinding. Keluarga Hilshire juga tampaknya sangat berhati-hati dalam menjaga rumah mereka dari hama. Mereka menekankan pada bagaimana dia diharapkan untuk menjaga perangkap tikus tetap bersih sehingga tidak ada tikus yang masuk ke dinding rumah. Tuan Hilshire juga memberitahu dia bahwa mereka menyimpan semua makanan mereka yang tidak dimakan dan sangat jelas bahwa semua makanan ini diberikan kepada Brahms. Nyonya Hilshire memberitahu Greta bahwa Brahms pemalu dan hanya bergerak saat tidak ada yang mengawasi. Ini menunjukkan bahwa boneka itu tidak pernah benar-benar bergerak sendiri tetapi digerakkan oleh Brahms asli yang tinggal di dalam tembok. Itulah penjelasan saya untuk film The Boy. Dan jangan lupa di subscribe untuk menonton lebih banyak video. Terima kasih telah menonton.